Nama saya Angga Fandi dengan C140141089. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan beberapa gambaran terkait penggunaan Excel dalam seleksi individu, seleksi family, dan uh, penggunaannya dalam bukan graded gen. Gitu. Oke, yang pertama kita seleksi individu terlebih dahulu. Kita harus mencari rata-rata dari seleksi individunya dari family A. Itu dengan menggunakan rumus. Menggunakan average C4 sama dengan average. Nah, lalu kita blok data dari family A tersebut. Dan setelah itu kita urutkan datanya dari family A-nya. Nah, kita urutkan, kita blok datanya, lalu kita ctrl C dan kita salin di hasil di bagian kolom hasil seleksi. Nah, data yang kita ambil yaitu lebih dari rata-rata karena itu yang paling bagus ataupun suatu bibit ataupun individu yang paling bagus lah dari family A ini. Gitu. Selanjutnya kita melanjut ke seleksi dari family. Nah, di family, family A, B, dan C. Kita sama, kita harus cari rata-ratanya. Kemudian average, kita blok datanya, lalu kita menemukan rata-ratanya. Ini juga sama, kayak gitu, dari A sampai C. Nah, setelah itu, kita akan mencari Batman family, ataupun family lah, dari tiga-tiga family ini yang memang benar-benar bagus gitu. Nah, dari ketiga family ini, rata-rata yang paling besar itu ada di family B. Maka kita akan mengambil semua data dari family B. Kita masukkan ke B. Oh, sudah kita ambil, lalu selanjutnya, kan setiap family itu ada beberapa individu yang memang bagus lah kayak gitu. Nah, kita memasukkannya di within family karena tiap family pasti ada individu yang memang bagus kayak gitu. Nah, kita lihat lagi dari rata-ratanya. Rata-rata di family A itu 14,8 sekian, family B 16,9 sekian, dan untuk family C rata-rata 12,7 sekian. Nah, dan yang diminta di sini yaitu ada untuk masing-masing family yaitu 10 data ataupun 10 ini. Maka kita sesuaikan lagi, kita ambil 10-nya. Eh, dan ini nggak ngelanggar ya teman-teman, karena emang masih jauh lah dari rata-rata yang ada gitu. Masih di atas dari data. Agak error dikit. Oke. Ambil juga di family B. Oke. Kita ambil juga di family C. Kita ambil data. Gitu. Kita sudah mendapatkan dari hasil seleksi Batman family dan within family. Maksudnya kita masuk ke bobot G3 family A. Nah, di family ini kita akan mencari bobot G3 yaitu ini dari family A yang sebelumnya. Nah, kita sama, kita dari rata-rata dari family A, lalu dari family A kita ambil 10 yang terbaik. Nah, di sini di G0 panjang, di data di kolom G0, dan ini kita mulai dari G1-nya. Kita cari rata-ratanya, kita cari standar deviasinya juga. Untuk rumus standar deviasi itu sama dengan STDF F4 sampai F13. Nah, F4 sampai F13 ini yaitu data dari G0 ini kita blok dari 1 sampai 10. Gitu. Setelah itu kita masuk ke data untuk G1-nya. Nah, data dari G1-nya kita ambil dari rata-rata G0 tadi sama standar deviasinya dengan rumus sama dengan norm titik INV dan tanda kutung RAND RAND kurung kurung tutup koma. Nah, setiap metode beda-beda bisa koma, bisa titik dua. Nah, baru kita blok tadi rata-rata dan kita blok koma, kita blok lagi standar deviasinya. Nah, lalu kita kunci itu kalau di laptop saya menggunakan FN4 dan di laptop beberapa laptop itu menggunakan F4 saja. Kita drag ke bawah. Nah, data ini masih random teman. Kita harus pengen untuk mendapatkan data yang pasti gitu, yang memang benar-benar berubah-ubah. Kita copy paste saja di G1 aksennya gitu. Copy dan kita copy paste tadi. Gitu. Lalu kita cari rata-ratanya lagi, kita eh, sort ataupun kita urutin. Lalu kita ambil 10 yang terbaik. Setelah di sini, nah kita cari rata-ratanya, kita cari standar deviasinya juga, lalu kita masuk ke norm. Kemudian kita juga menggunakan rumus yang sama, sama dengan norm, titik INV, airandi, dan seterusnya. Gitu.
Kita blok lagi di sini, cek, blok ya. Terus copy paste di sini. Kita urutkan juga lagi seperti tadi. Nah, untuk pengolahan data ini, itu tuh eh, sama semuanya dari G1 sampai G3. Gitu. Nah, ini udah urut, kita ambil 10 data yang paling terbaik. Baik, kita tambah di sini. Kita sudah mendapatkan 10 data yang paling terbaik, teman-teman. Lalu kita cari rata-ratanya dan standar deviasinya, dan sekarang kita masuk ke G3. Dari G3 ini, untuk rumusnya sama. Kita klik sampai bawah. Bu, lagi, kita copy paste, kita urutkan datanya lagi. So, nah, di sini kita udah cari datanya, kita ambil hasil seleksinya, soal data, Ctrl C, kita ambil di sini, nah kita udah dapat data dan standarisasinya. Nah, kita udah melakukan pengolahan data dari pemilih A sampai ke untuk bobot G3-nya dari pemilih A. Nah, data tadi masuk ke sini teman-teman, data panjang dari G0 sampai G3. Nah, selanjutnya kita cari untuk genetikanya. Untuk genetikanya, kita pakai sama dengan data dari G4, dari C4, C4 tuh G1, dikurangin data dari G0, dibagi eh, G0 dikali 100. Nah, eh, dari rumus ini, itu tuh dari G0 nya kita kunci. G0 itu ada di sini. Jadi data C, ya, kayak gitu kita kunci. Dan untuk bagian ini juga kita kunci karena kita ingin mendapatkan nilai dari pembagian dari masing-masing eh, data G1 sampai G3 tadi. Di presentasi dari genetik gennya. Ya, kita drag ke bawah. Begitu juga dengan untuk dari GT main satu kayak gitu. Ini mana dari kita pengen cari selisih nih dari G1 dengan G0, G2 dengan G1, G3 dengan G2 kayak gitu. Sama namun untuk data dari G0 ya, untuk rumus ini kan sama dengan tabel data dari G1 kurangin tabel data dari G0 dibagi tabel data dari G0 juga. Nah, ini udah kita kunci karena supaya nanti bisa mengikuti lah dari yang selanjutnya gitu karena kita pengen cari selisihnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembulatan, teman-teman. Nah, dari pembulatan ini eh, terdapat dari hasil seleksi D3-nya seperti data tadi kayak gitu. Masuk ke sini. Nah, kita ingin buat nih. Kita ingin buatkan di dua angka di belakang koma dengan cara gimana? Nah, bisa dengan round B10 round kita blok datanya. Lalu kita kasih koma dan kita pengen berapa nih untuk di belakang untuk angka di belakang angkanya kita pengen dua berarti kita kasih dua di sini di setelah blok datanya. Tapi terdapat data pembulatannya seperti ini. Nah, habis itu data pembulatan ini kita masukkan satu-satu di ukuran supaya nanti kita tahu nih jumlah data dari ini dari ukurannya tuh berapa gitu jumlahnya. Dari 18,84 tuh jumlahnya berapa ada berapa gitu. Dengan rumus sama dengan kita blok data dari pembulatan ini gitu. Kita kunci data dari ini supaya gak berubah. Lalu kita blok untuk dari bagian data di ukuran ini di kolom ukuran kayak gitu. Kita enter saja ke bawah gitu. Nah, ini masih nol karena memang ini angka yang acak bisa digunakan. Berarti ada 9, 8, 4, titik, titik, 4, titik, 1. Kita dapat. Nah, selanjutnya kita masuk ke garis rata-rata. Nah, garis rata-rata ini diambil dari rata-rata ini dengan H tabel ini. Ini juga sama, teman-teman. Nah, untuk garis rata-rata lainnya, kita lihat nih yang paling jumlah yang paling gede di angka berapa nih? Akan 18,56 itu jumlahnya yang paling gede, dia ada 3. Nah, kita plus 1 kayak gitu. Jadi 4. Nah, untuk di bawahnya kita 0.
Jadi kita masuk ke pembuatan tabel. Ya, data dari ini tadi kita blok sini. Nah, kasih rekomendasi tab. Nah, dapat nih tab title, bu, udah dapat cat-cat yang titlenya. Kita taruh di sinilah. Nah, kita pencet ini, kita select data, memiliki data tadi, kita add data. Ini namanya tarik dulu teman. Satu. Tolong untuk pembuatan datanya ada 6. Seperti yang tadi kita select data teman, add datanya, X kita masukin X, Y kita masukin Y. Oke. Maka data sudah ada teman. Ini untuk sumbu X dan Y ya. Ini untuk gimana kita ngeliat dari chartnya, diagram chartnya dari genetik gennya tadi. Gitu. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.